Halo sahabat pecinta tanaman semua, jumpa lagi di channel Taman Bahagia Aulia. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melihat tanaman anggrek bulan Doritis punya saya. Nah, kemarin ada seorang teman bercerita dia menggunakan media tanam sekam bakar dan ternyata pertumbuhan anggreknya kurang maksimal, ada sebagian yang layu. Nah, ini saya mau berbagi tentang media yang saya gunakan. Nah, ini salah satu anggrek bulan Doritis milik saya yang menurut saya plannya lumayan besar. Nah, ini plannya lumayan besar. Dia cocok berada di sini karena satu, di sini tempatnya tidak terlalu panas sehingga daunnya bisa subur. Nah, ini bisa dilihat daunnya besar sekali. Nah, ini daunnya sangat besar dan subur. Nah, ini daunnya besar, subur. Nah, ini media yang saya gunakan adalah campuran arang yang besar sama yang kecil ini. Nah, sebenarnya ini dulu saya menanamnya ada sedikit saya campur dengan tanah. Cuman karena di atasnya ada arang, nah, atasnya masih ada arang dan masih lebih banyak arang daripada tanahnya, tapi pertumbuhannya akhirnya akarnya pada naik di atas. Nah, bisa dilihat akarnya naik di atas, sedangkan yang di bawah akarnya membusuk. Kenapa tidak saya pindahkan? Ini karena kemarin dia masih berbunga. Nanti saya tunjukkan plannya yang dalam keadaan berbunga ya. Saya kasih lihatkan di sini ya nanti. Nah, kenapa dia masih hidup? Karena akarnya masih ada yang jalan ini. Dia masih punya akar yang jalan. Nah, akar jalannya masih banyak. Jadi masih bisa menopang kehidupan plant ini. Ini akan saya repotting tapi nggak sekarang. Ini waktu saya masih belum tahu media tanam anggrek yang benar, makanya saya campur dengan tanah. Nah, setelah dia mulai jalan akarnya, saya tambahin ini arang di atasnya, jadi masih ada lah untuk penopang hidupnya. Nah, nanti saya ini anggrek Doritis juga yang baru saya beli secara online. Pertama datang ini plannya kurang begitu bagus. Ini salah satu daunnya. Nah, dia mengalami apa yang namanya kutu gajah ya. Di di daunnya ini menempel seperti binatang, pokoknya hama kutu ya, di belakangnya ini banyak. Jadi saya bersihkan satu-satu. Bentar ya, difokuskan dulu. Nah, jadi ini daunnya masih, nah, daunnya masih agak lemah ini ya. Daunnya enggak. Nah, ini sisa-sisa kutu yang kemarin. Kenapa daunnya saya pertahankan? Karena hampir semua daunnya terkena. Jadi ini masih saya pertahankan untuk biar masih bisa melakukan fotosintesis ya, biar ada penopang untuk memproses makanannya. Ini masih belum saya. Nah, ini daun-daun barunya sudah mulai tumbuh. Nah, daun barunya sudah bebas dari kutu gajah tuh. Nah, ini juga sisa. Nah, ini bisa nah, ini salah satu sisa dari sisa bentar ya. Ini
Nah, bisa. Nah, ini sisa-sisa dari kutu yang kemarin itu. Tuh. Terus, nah, ini sisa-sisa kutunya masih terlihat. Nah, 2 daun. Nah, sedangkan 3 daun yang baru ini, nah, daun barunya ini semuanya sudah sehat. Nah, ini media tanamnya yang saya gunakan adalah, itu bisa dilihat, ini ada akar kadaka, akar pakis ini bukan. Nah, campur dengan arang, ada juga kelapa, sabut kelapa, tapi yang saya potong-potong ya, nggak sekecil choco chips, tapi potong-potong agak besar lah dikit. Nah, kemudian ada styrofoam. Nah, ini tuh ada styrofoam. Saya juga menggunakan styrofoam. Nah, jadi ini saya campur styrofoam di bawah, kemudian di bawah akar saya taruh akar pakis untuk menjaga kelembaban tetapi tidak becek. Nah, kemudian ini untuk dia nanti mengikat, akarnya bisa mengikat di arang dan ini sabut kelapa, tapi akarnya saya tangkringkan, tidak saya benamkan, supaya akarnya bisa jalan dan bisa bernapas. Dan alhamdulillah akarnya subur. Nah, salah satu fungsi arang adalah ketika kita menyiram pupuk, entah itu pupuk POC atau pupuk kimia, jika berlebihan maka arang ini akan menyerap kelebihan dari pupuk tersebut sehingga plant kita bisa sehat. Nah, karena kalau kelebihan pupuk juga bisa membuat anggrek kita mati ya. Nah, sedangkan ini kan waktu baru ditangkringkan, kalau ininya nggak kita ikat maka dia akan goyang. Nah, jika plant ini goyang, akarnya akan sulit jalan, akan sulit pertumbuhan akarnya. Makanya saya ikatkan seperti ini untuk penahan supaya dia nggak goyang-goyang. Nah, ini akarnya cepat tumbuh. Nah, akan saya tunjukkan lagi. Nah, ini, oh sebentar kita lihat. Nah, itu tadi yang kita tanam di pot. Nah, kalau kita mau menanamnya di pohon, nah ini kebetulan saya pakainya pohon jambu. Kenapa saya pakai pohon jambu? Karena pohon jambu ini tidak gampang lapuk, kayunya alot dan dia kuat. Yang ini kemarin ini kecil banget ya, masih ini sekitar 1 bulanan kurang lebih lah, hampir 1,5 bulan kali ya. Ini akarnya sudah jalan tuh, bisa dilihat. Nah, akarnya sudah jalan tuh. Nah, kemudian ini ke samping, ini terlihat seperti ini akarnya terbenam, sebenarnya tidak. Ini di bagian bawah itu, di bagian bawah. Nah, ini di bagian bawah ini, coba. Nah, ini di dalamnya ini tidak terbegitu padat karena di bawah itu saya taruh arang. Jadi di dalam itu masih ada angin-angin ini. Nih, celahnya banyak sekali. Kemudian yang di sebelah sini juga bisa, ini bisa dilihat ya. Nah, itu kan angin masih bisa masuk. Karena akar ini juga membutuhkan angin untuk pertumbuhannya. Nah, jadi dia tidak padat sehingga akar masih bisa jalan. Nah, ini media tanam di bawahnya itu arang, di atasnya untuk pengikatnya supaya terlihat bagus dan ada juga kelembaban tapi tidak becek. Itu saya gunakan akar pakis. Nah, ini akar pakis. Bisa juga diganti akar kadaka atau coco fiber dari sabut kelapa yang diambil seratnya, serat sabut kelapa. Disebut juga coco fiber. Nah, ini saya ikat ke pohon. Nah, akarnya bisa dilihat. Nah, akarnya mulai mengikat ke pohon. Dia mulai jalan, padahal ini usianya belum ada 2 bulan dari sejak diikat di pohon.
Nah ini juga, nah ini juga saya ikat di pohon, cuman dia ditangkringkan, tidak benar-benar nempel di pohon. Nah bisa dilihat akarnya masih sangat sehat. Contoh akar sehat itu di ujungnya dia, nah ini karena belum, kalau disiram air dia akan hijau ya, ini hijau, ini karena belum saya siram, udah dari 2 hari yang lalu nggak disiram. Nah ini dia agak putih. Nah cuman ini sehat, kalau habis disiram ini langsung hijau, akarnya akan menghijau. Nah, ini salah satu yang saya tangkringkan aja. Nah ini akar lamanya, batang lamanya saya ikat karena ini bekas potongannya. Nah kemudian ini kan belum ada 2 bulan, bukan hanya ini membesar, tapi dia di bawahnya juga tumbuh keiki. Nah keikinya juga lumayan besar, padahal awalnya hanya segede ini nih, dia awalnya hanya sebesar ini. Nah yang ini juga bisa dilihat tuh, akarnya sudah mulai jalan. Nah ini yang di pohon tuh, akarnya sudah jalan semua. Nah, ini yang di pohon. Nanti saya tunjukkan satu lagi ya. Lihat anggrek bulan doritis saya yang saya simpan. Ini di sana tadi kan, nah di sana anggrek yang tadi, anggrek bulan yang tadi, dia di bawahnya ini ada kolam ikan. Nah dia nggak kena matahari secara langsung, tapi jika harinya panas dia akan dapat panas dan dapat angin, dan itu, nah lihat atasnya, kalau hujan dia masih kena percikan air hujan. Nah, sedangkan yang ini, nah ini dia kalau pagi tidak mendapat cahaya matahari secara langsung, tapi sinarnya akan tetap dapat ya. Kemudian siang dia akan terkena sinar matahari secara langsung sih sebenarnya, cuman karena di atasnya ada apa ini, kelindungan ini, rak yang atas, jadi dia tidak begitu kena panas secara langsung. Ini sekitar 2 jaman di siang hari. Nah sedangkan kalau sore dia akan mendapat cahaya terlindungi dari ini tuh atap, dan ada pohon tuh terlindungi dedaunan, jadi kena matahari tapi tidak secara terus-menerus dan hanya sedikit. Nah ini plant yang akarnya sangat-sangat subur. Nah saya ambil ya, ini di bawah dia sejuk karena ada kolam, di atas dia terlindungi dan angin juga sangat banyak. Nah jadi plantnya itu sangat segar sekali tuh. Nah dia segar sekali. Nah ini ini tadi bekas hujan ya, dia jadi kena hujan. Nah ini akhirnya apa, jika kena hujan akarnya akan hijau. Nah ini kayaknya ini dimakan binatang, ini biasa ada siput yang tanpa cangkang suka memakan akar anggrek. Nah ini tapi akarnya udah jalan tuh, bisa dilihat. Nah ada akar baru kan. Nah ini jika terkena air akarnya akan menjadi hijau. Nah ini tandanya dia sehat. Ini terlihatnya seperti terpendam ya, ternyata enggak, karena ini saya menggunakan apa ini, arang yang blok kecil, cacahan pakis. Ini saya angkat ya biar lebih mudah. Nah ini ada akar pakis. Nah ini potongan pakis. Nah coba, nah ini potongan pakis, jadi ini cacahan pakis sama arang, potongan choco chips kulit kelapa, ini choco chips segede-gede itu. Nah jadi di bawahnya ini bisa dilihat tuh, itu ada styrofoam, di bawahnya ada styrofoam. Kemudian saya tangkringkan anggreknya, kemudian di atasnya saya kasih campuran arang kecil-kecil ya, potongan potongan kulit kelapa, choco chips sama
ini cacahan pakis, ada daunnya, ada batang pakis. Jadi dia sangat subur sekali ini, semua mendukung. Tuh lihat, akarnya merah. Yang akar barunya merah, akar lamanya hijau sekali. Nah, dengan cara begini juga bisa kita terapkan. Nah, ya, ini kenapa belum saya kenakan matahari secara langsung juga, karena dia juga masih belum usia untuk berbunga. Jadi biar plantnya sehat dulu. Sudah sehat plantnya, siap, baru nanti kita kondisikan supaya dia siap berbunga. Karena kalau kita paksakan dia berbunga, dikondisikan siap berbunga dalam keadaan seperti ini, saya khawatir nanti plantnya akan berhenti pertumbuhannya karena belum siap. Nah, satu lagi akan saya tunjukkan yang sudah kenop ya. Sekarang kita sudah berada di lantai atas. Nah, ini yang tadi itu ada di lantai bawah ya, di dekat kolam di lantai bawah, di teras depan. Nah, sekarang kita ada di teras depan di atas. Nah, ini saya mau tunjukkan matahari kalau pagi datangnya dari arah sana. Nah, jadi di sini ada kenopinya. Nah, ada kenopi di atas. Jadi semua anggrek-anggrek saya ini tidak kena hujan atau matahari secara langsung ya. Cuman pagi sekitar 2 jam, dari jam 7 kadang setengah 7 sampai jam 8-an. Nah, ini yang mau saya tunjukkan anggrek Dorytis saya yang lainnya. Nah, ini kemarin saya taruh di bawah di dekat yang besar tadi. Cuman dia kurang matahari, jadi plantnya tidak mengeluarkan kenop. Padahal dia sudah dewasa. Nah, akhirnya saya pindah ke atas. Nah, ke atas sini. Nah, ini dia mengeluarkan kenop. Tuh, kenopnya udah panjang. Nah, ini coba ya, ini saya turunkan dulu. Nah, ini dia. Nah, ini kemarin saya naruhnya di bawah, jadi dia waktu penyiraman yang atas dia kejatuhan, mungkin terkena pupuk kali ya, akhirnya daunnya ada yang rusak ini. Nah, daunnya rusak sedikit tuh karena kejatuhan ini pupuk. Saya tidak memperhitungkan kalau dia teraliri air pupuk dari atas tuh, jadi daunnya agak rusak sedikit ya. Nah, ini kemarin waktu di bawah lama dia nggak mau berbunga, kayaknya kurang matahari. Nah, setelah 1 minggu dipindah ke atas, saya taruh di situ. Nah, dia kena percikan hujan juga, kena sinar matahari juga, tapi tidak lama. Nah, akhirnya seminggu kemudian dia mengeluarkan spike. Nah, sekarang sudah hampir 3 mingguan sejak dia mengeluarkan spike, ini dia udah keluar kenopnya. Nah, dia sudah ada kenopnya ya. Tuh ada kenop. Ada kenopnya. Tuh, kenopnya sudah lumayan besar. Kok gak ini ya? Gak bisa fokus ini. Tuh, kenopnya udah lumayan besar ya. Nah, ini sekitar 3 mingguan ini dari sejak dia dipindahkan ke atas. Nah, bisa dilihat kan kenopnya udah banyak. Nah, dia menggunakan media tanam yang sama ini, cacahan pakis, ada sabut kelapa, coco fibernya juga. Tuh, kalau di bawahnya dia menggunakan styrofoam. Pokoknya di bawahnya dia ada styrofoamnya ya, yang warna putih. Nah, tuh warna putih itu styrofoam. Nah, ini dia tinggal kita menunggu berbunga. Nah, ini dia yang cara saya menanam anggrek Dorytis. Nanti akan saya kasih lihat, nanti akan saya selipkan ya foto di samping foto yang waktu anggrek Dorytis saya yang di bawah itu
bunganya mekar. Nah, ini kan saya taruh di samping ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, di share, dan diberi komen yang membangun ya, kritik saran yang membangun, biar kita sama-sama mendapatkan ilmu. Kemudian jangan lupa di subscribe ya, biar kami bisa semangat membuat konten berikutnya. Sampai jumpa.